Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Tuhan Allah yang namanya sudah kami tinggikan. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal, Allah yang senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan kami, Allah yang layak ditinggikan, layak dibanggakan, sehingga tidak ada keraguan untuk kami senantiasa terus ikut denganmu ya Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah menyembahmu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin duduk untuk mendengarkan Engkau bersabda. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Baiklah, terima kasih untuk para singers dan pemain musik yang sudah membawa kita dalam puji-pujian. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup sukses atau hidup berhasil dengan cara Tuhan. Sebenarnya ini adalah tema yang cukup besar ya, tema yang menjadi sasaran setiap orang. Tapi keberhasilan yang seperti apa nanti kita bisa dengarkan bersama-sama. Karena ini adalah mazmur secara khusus, mazmur ziarah atau dalam bahasa aslinya mazmur pendakian. Jadi mari kita baca secara bergantian. Saya akan membaca kalimat yang ke dalam, Bapak Ibu Saudara akan membaca kalimat yang keluar. Sesuai enggak Kak Monci dengan yang di layar? Enggak ya? Atau Bapak Ibu punya Alkitab atau handphone? Di handphone juga seperti itu saya pikir ya. Ada kalimat yang masuk ke dalam, ada kalimat yang keluar. Jadi saya akan baca kalimat yang masuk ke dalam, Bapak Ibu akan membaca kalimat yang keluar. Seperti nyanyian ziarah itu adalah kalimat yang keluar. Saya akan baca judulnya, berkat atas kepala rumah tangga. Ini terjemahan baru, kalau terjemahan yang lama, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, Bapak Ibu silahkan. Yang hidup menurut jalan-jalannya. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Di dalam rumahmu, sekeliling mejamu. Orang yang takut akan Tuhan. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Damai sejahtera atas Israel. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, kemudian jadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, kemudian jadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tadi M1 kita berkata bahwa semua orang pasti ingin berhasil, semua orang pasti ingin sukses. Tidak ada orang yang tidak bercita-cita untuk tidak sukses. Minimal saya bisa makan, saya bisa minum, betul. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak ingin sukses, tidak ada orang yang tidak ingin berhasil. Semuanya ingin sukses. Bahkan orang yang tidak punya pekerjaan pun ingin sukses loh. Apalagi lihat di TV, saya maunya seperti ibu itu, saya maunya seperti tas ibu itu, saya maunya seperti mobil ibu itu, saya maunya seperti mobil keluarga itu, meskipun dia belum punya pekerjaan. Nah, bagi banyak orang, gambaran keberhasilan adalah biasanya, gambaran umum adalah punya rumah mewah, betul? Punya mobil mewah, penampilan mewah, di belakangnya wah-wah semua, dan lain-lain, punya uang banyak. Itu gambaran
Kesuksesan menurut pandangan umum. Tapi ada salah satu orang terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Warren Buffett atau Warren Buffett? Warren Buffett ya. Dia berkata begini, keberhasilan hidup seseorang ketika orang tersebut dicintai oleh banyak orang dan mencintai banyak orang. Kemudian dia tambahkan begini, adalah sebuah bencana ketika ada orang memiliki banyak uang, tetapi tidak ada yang mencintai orang tersebut. Sekali lagi, Warren Buffett berkata, orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak cinta. Orang yang memiliki banyak orang yang mencintai dia, dan banyak orang yang dia cintai. Dia berkata dengan keras begini, seberapapun uang dolarmu, kamu tidak akan pernah bisa membeli cinta. Maka timbullah pertanyaan di tengah-tengah kesuksesan tersebut. Pertanyaannya begini, apakah di dalamnya ada kebahagiaan? Sebab keberhasilan menurut Tuhan, keberhasilan menurut cara Tuhan adalah pastikan bahwa di dalamnya ada kebahagiaan, bahwa di dalamnya ada sukacita. Jika ada keluarga kaya, punya ini, punya itu, serba berkecukupan, namun tidak ada kebahagiaan karena apa? Karena suami jarang di rumah, sangat sibuk. Dia kerja ke sana kemari keluar kota. Ibu sering hangout dari kafe yang satu ke kafe yang lain, dari mall yang satu ke mall yang lain. Anak-anak gak diperhatikan, lalu anak-anak hidup semaunya. Jarang makan satu meja. Maka bisa dipastikan, ini bukan kebahagiaan dengan cara Tuhan. Bapak Ibu, dalam bacaan kita hari ini, dalam kalimat pertama yang saya bacakan, diawali dengan kata, berbahagialah. Jadi, bukan berarti kata bahagia ini dulu baru melakukan sesuatu. Justru sebaliknya. Kita melakukan sesuatu dulu baru bahagia. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kalimat bahagia ini ada di awal? Itu berarti bahwa Tuhan memberikan garansi. Itu berarti bahwa Tuhan memberikan jaminan bahwa akan ada kebahagiaan jika kamu melakukan sesuatu. Bahwa akan ada kebahagiaan jika kamu melakukan perintah Tuhan. Sampai di sini sepakat? Sampai di sini setuju? Bahagia ada di depan, bukan berarti bahagia dulu baru kita melakukan sesuatu. Memang ada baiknya bahwa kita harus bahagia setiap saat. Mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kita perlu bahagia. Tetapi dalam konteks bacaan kita, kenapa Tuhan mengatakan bahagia itu di awal? Bahwa itu adalah sebuah garansi, itu adalah sebuah jaminan bagi siapa saja. Ingat, kebahagiaan ini adalah hak setiap orang, walaupun tidak setiap orang bahagia. Betul? Kebahagiaan ini terbuka, kebahagiaan Tuhan terbuka bagi siapa saja. Tapi dengan syarat, apakah orang tersebut melakukan perintah Tuhan atau tidak? Apakah orang tersebut melakukan maunya Tuhan atau tidak? Kalau begitu, apa maunya Tuhan? Ayat 1 yang menjadi ayat kunci buat kita pada hari ini. Bagi siapa yang ingin sukses? Bagi siapa yang ingin berhasil? Maaf Bapak Ibu, saya tidak sedang memotivasi seperti seorang motivator, ini lo sukses, tidak. Tapi patokan kita adalah firman Tuhan. Betul? Patokan kita, dasar kita adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu gereja memberikan poin pertama adalah takutlah akan Tuhan. Namun kata takut akan Tuhan ini sering disalahartikan oleh banyak orang. Kita simpan dulu kata bahagia ya. Karena bahagia itu sudah jaminan buat kita. Orang sering concern terhadap bahagianya tapi tidak melakukan sesuatu. Jadi kita simpan dulu bahagianya, tapi kita fokus, kita concern terhadap melakukan sesuatu itu. Kata takut sering disalahartikan oleh banyak orang. Padahal takut dalam bahasa aslinya yireh itu adalah hormat. Hormat dalam hal ini tunduk, taat, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, posisi kita adalah manusia, lalu posisi Tuhan. Bisa kita bayangkan tidak? Supaya kita dapat gambaran, oh takut atau hormat seperti ini. Bisa kita bayangkan, saya atau Bapak Ibu adalah ciptaan. Lalu ada Tuhan sebagai pencipta. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Lalu ada Tuhan yang sangat berkuasa.
Kita adalah manusia yang kecil, bahkan sangat kecil. Lalu Tuhan kita itu adalah sangat besar. Tuhan kita itu kudus, kita manusia berdosa. Tuhan kita itu penebus, kita adalah umat tebusan. Sampai di sini, satu aja kita ingat. Posisi kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Bahwa kita adalah umat tebusan. Dia adalah penebus. Satu aja kita ingat. Oh iya ya, dia penebus saya. Kalau saya tidak ditebus, saya sekarang masih dalam posisi manusia berdosa. Kita memang manusia berdosa, tapi jadi orang yang dibenarkan. Ini aja kita ingat. Ini aja kita renungkan. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak menghormati Tuhan. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak takut kepada Tuhan. Satu aja, yaitu Tuhan sebagai penebus. Kalau kita sadari ini, maka kata takut ini tidak disalahartikan ketika saya tidak melakukan firman Tuhan. Maka saya akan dihukum oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Kekristenan itu tidak berbicara tentang banyaknya aturan, banyaknya perintah ataupun larangan, tidak. Tapi kekristenan berbicara tentang bagaimana hubungan yang baik antara Bapa dengan anak. Hubungan itu yang harus kita hidupkan. Lalu muncullah takut yang logik. Bukan takut yang tidak logik. Kalau nanti aku begini Tuhan marah dong. Kalau aku begini Tuhan marah dong. Itu namanya takut yang tidak logik. Tapi ketika kita melakukan apa yang maunya Tuhan, apa rule-nya Tuhan, tidak ada kata takut. Nanti aku kalau begini gimana ya? Nanti kalau begini enggak. Tapi ketakutan itu berdasarkan sebuah kehormatan, sebuah ketaatan yang tidak boleh tidak harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah seharusnya setiap orang percaya, setiap orang tebusan harus takut. Nah, kata takut ini ada 2 poin. Yang pertama, bahwa orang-orang yang memahami akan kuasa dan otoritas Tuhan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari, saya adalah umat tebusan, dia penebus, saya adalah manusia berdosa, sementara Tuhan adalah kudus. Saya adalah manusia yang sangat kecil, Tuhan besar. Saya adalah ciptaan, sementara Tuhan pencipta. Kalau kita menyadari itu, maka ketika kita menjadi hormat akan Tuhan, kita akan menyadari bahwa kuasa dan otoritas tertentu itu datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa saja. Sebagai contoh, kita masih ingat bagaimana Ayub dalam memperlakukan otoritas dan kuasa Tuhan. Dia berpikir begini dalam ayat pasal yang pertama, jangan-jangan anakku sudah berdosa dan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Maka setiap kali anaknya berpesta, Ayub menguduskan anak-anaknya katanya. Lalu kemudian Ayub tidak hanya menguduskan anak-anaknya. Setiap anak-anaknya berpesta, Ayub selalu membuat korban penebus, korban bakaran penebus. Karena dia menyadari bahwa karena Tuhanlah semua ini. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Makanya Ayub dicap sebagai orang yang saleh. Siapa lagi orang yang menyadari akan otoritas dan kuasa Tuhan? Abraham. Kita tahu berapa tahun Abraham menanti, masih ingat? Yang saya katakan kemarin, berapa tahun Abraham menunggu anaknya Ishak? Berapa tahun anaknya ditunggu? Berapa tahun Abraham menunggu janji Tuhan? Saat janji pertama Abraham berumur sekian, lalu Abraham berumur sekian pada waktu Ishak lahir. Masih ingat? 25 tahun. Bisa kita bayangkan, 25 tahun Abraham menunggu anaknya Ishak. Ketika anaknya berumur remaja, Tuhan bilang persembahkan. Karena Abraham takut kepada Tuhan. Karena Abraham hormat kepada Tuhan. Karena Abraham tunduk kepada Tuhan. Karena Abraham patuh kepada Tuhan. Tidak, Tuhan cuma satu. Padahal saya tunggu 25 tahun. Begitu anaknya mulai segar-segarnya, persembahkan kata Tuhan. Tapi karena Abraham sadar akan otoritas Tuhan. Abraham sadar akan kebesaran Tuhan. Ayo nak, mana kambingnya? Nanti Tuhan sediakan, ayolah. Sampai kepada ia menikam anaknya. Tuhan, jangan, aku sudah tahu kepercayaan. Itu namanya takut akan Tuhan. Itu namanya hormat akan Tuhan. Namun ada orang yang tidak menyadari akan otoritas dan kuasa Tuhan. Kebetulan bacaan saya baru saya baca kemarin, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Berbicara begini,
ada seorang raja namanya Ahab. Di dekat istananya ada, sebentar ya, saya lupa namanya. Di dekat istananya ada seorang yang bernama Nabot. Nabot ini punya kebun anggur. Lalu Ahab sebagai raja berkata, mari saya beli kebun anggurmu. Lalu Nabot bilang, enggak, saya tidak akan menjual karena ini adalah tanah warisan. Kalau gitu ganti dengan kebun sayur saya. Enggak, kata Nabot. Lalu Raja Ahab pulang. Raja Ahab lalu bertingkah seperti anak-anak. Ia masuk kamar, tidur dan tidak mau makan, seorang raja. Ngambek. Lalu datanglah istrinya. Kenapa kamu, Pak? Mungkin itu ya. Kenapa? Itu tuh si Nabot. Aku mau beli tanahnya, enggak mau. Ya udah gampang. Siapa istri Ahab? Namanya siapa? Isabel. Namanya Isabel. Guru sekolah minggu pasti tahu ini. Udah gini aja, kumpulin orang Israel, buat maklumat puasa, suruh Nabot duduk di depan. Habis itu bayar 2 orang dursila untuk mengatakan kabar buruk tentang orang ini. Lalu dikumpulkan bangsa Israel. Untuk maklumat mungkin pengumuman bahwa kita akan puasa, tapi Nabot duduk di depan. 2 orang ini bersaksi. Ini nih menghujat nama Allah, katanya kepada Nabot. Lalu orang Israel menimpuki Nabot sampai mati. Habis itu Isabel datang. Udah Pak, itu kebun anggur milikmu. Ahab tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang punya otoritas terbesar di dalam kehidupan dia. Meskipun ia pada saat itu Raja Israel. Tapi dia tidak menyadari. Dia mungkin berkata, otoritas aku yang tertinggi. Oh, kalau otoritasmu yang tertinggi, kenapa kamu ngambek seperti seorang anak kecil? Kalau kita menyadari dan kita takut bahkan hormat kepada Tuhan. Kemudian selain memahami bahwa kuasa dan otoritas Tuhan itu ada pada sikap orang percaya. Yang kedua, orang itu menjadi penyembah Tuhan. Kita ingat, ada berapa pemuda Ibrani yang masuk dalam istana Raja Nebukadnezar? Ada 4 orang. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meski mereka sudah menghadapi kematian. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka berkata begini dalam Daniel 3, 16-18. Jika Allah yang kami puji sanggup untuk melepaskan kami dari para api yang menyala-nyala ini, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya pun Allah yang kami sembah tidak dapat melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, maka kami tidak akan pernah menyembah Allah Tuhanku. Mendengar hal itu Raja geram. Lalu Raja Nebukadnezar berkata begini, naikkan 7 kali lipat apinya, katanya. Lalu dinaikkan 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Orang-orang yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego, saking panasnya, mereka terbakar hangus. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hangus. Ketika orang-orang menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah karena Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ada sekarang adalah karena Tuhan. Maka sekali lagi tidak ada alasan untuk kita tidak takut sama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak hormat sama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat dan tunduk kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana dengan kita keluarga-keluarga Kristen saat ini? Apakah firman Tuhan masih tetap menjadi dasar dan petunjuk dalam hidup kita untuk kita sukses dan berhasil dan bahagia? Bagaimana dengan keluarga Kristen saat ini? Apakah firman Tuhan masih yang lebih utama dan satu-satunya sebagai rujukan untuk menjadi gaya hidup kita? Atau kita terpengaruh? Atau jangan-jangan firman Tuhan sudah digeser dengan nilai-nilai logis dari para ahli? Firman Tuhan sudah tergeser dengan masukan-masukan yang masuk akal dari para konsultan. Firman Tuhan sudah tergeser dengan pesan-pesan menggiurkan dari motivator-motivator sukses. Dan mereka berkata, ini sudah cukup. Firman Tuhan entar. Karena para konsultan mengatakan, oh begini hidup akan begini. Para ahli berkata, oh begini akan begini. Motivator berkata, oh begini akan begini. Ada beberapa ungkapan para motivator yang saya lihat kebanyakan dikutip dari Alkitab.
Apalagi mereka motivator Kristen. Nah kalau motivator saja mengutip Alkitab, sementara harusnya dasar kita adalah Alkitab. Tapi kita lebih cenderung ngikutin motivator yang mengutip Alkitab daripada kita sendiri tidak mau mengutip Alkitab. Karena mungkin kata-kata motivator itu adalah kata, saya tidak menyalahkan mereka. Tapi tidak jarang bahwa orang-orang lebih mengikuti kata-kata motivator. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita ini sebenarnya tidak mengajarkan kita harus kaya. Tapi tidak terlepas kemungkinan kita bisa kaya, bisa. Coba kita baca ayat 2. Saya baca terjemahan biasa aja ya, karena Bapak Ibu tidak semua punya Alkitab terjemahan baru. Saya baca terjemahan biasa saja. Ayat yang kedua. Tidak melulu tentang kekayaan. Ayat kedua berkata begini, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 2 berkata kita akan menikmati apa yang kita dapatkan. Alkitab tidak bercerita tentang banyak tidaknya yang kita dapatkan. Sekali lagi, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau kita dapat sedikit, beli makanan yang cukup dengan penghasilan kita. Kalau kita dapat banyak, beli makanan yang cukup dengan penghasilan kita. Jadi tetap kita dapat sedikit bahagia, kita dapat sedikit cukup. Kita dapat banyak bahagia, kita dapat banyak cukup. Jadi bukan di banyak atau sedikitnya, intinya adalah bagaimana kita mendapatkannya dan cara menikmatinya. Jadi bukan bagaimana lu dapat banyak, lu enak dong, aku dapat sedikit. Tidak. Ada istilah sedikit tidak kurang, banyak tidak lebih. Jadi ayat 2 ini menceritakan, udah terima aja berkat yang Tuhan berikan dan itu cukup. Ngerti sampai di sini? Jadi bukan ketika kita mendapat banyak itu baru cukup, tidak. Ayat 2 sekali lagi saya baca supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan ini. Alkitab biasa. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau. Jadi ingat, mau sedikit atau banyak, firman Tuhan berkata berbahagialah engkau. Sampai di situ? Tidak. Ternyata walaupun kita dapat sedikit selama ini, hanya cukup buat beli makan, tidak cukup buat jalan-jalan, tidak cukup untuk makan di mal sesekali, tidak cukup. Tapi Alkitab berkata, sambungan dari ayat yang kedua, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi keadaan kita itu baik bukan karena penghasilan banyak. Keadaan kita itu baik bukan karena kita memiliki ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi apapun penghasilanmu, seberapapun hasil jeripayahmu, Tuhan katakan berbahagialah dan digaris bawahi dan baiklah keadaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kebahagiaan dan kesehatan itu ternyata menurut Alkitab tidak melulu tentang uang yang banyak. Dengan tidak bermaksud menyebutkan nama, kita hari ini dipertontonkan dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Karena kekayaan orang suka-sukanya kepada orang yang lemah. Betul. Di situ ada orang percaya, tapi ada juga orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita lihat, sesuatu yang tidak dikelola, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ujungnya apa? Seperti yang Warren Buffett katakan, orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak cinta. Sebuah bencana besar ketika orang memiliki banyak uang, tapi ia tidak memiliki banyak cinta. Kemudian Bapak Ibu, kita harus menyadari bagaimana posisi kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana posisi kita sebagai anggota gereja. Di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masing-masing punya posisi. Suami dalam perjanjian lama dikatakan sebagai Tuhan. Atau bahasa aslinya adalah Baal. Atau dia penyuruh atau pemberi perintah. Kemudian istri tugasnya adalah melahirkan anak, memberi nama buat anak, mendidik anak, membesarkan anak-anak, mengurus rumah tangga. Dan tugas anak adalah patuh, berbakti. Semua memainkan peran. Tapi kalau contoh yang saya katakan tadi itu, memang suami cari makan, tapi suami tidak pernah makan di rumah. Istri karena mungkin banyak uang, istri tidak pernah makan di rumah. Bagaimana apa yang dikatakan oleh ayat yang
Ayat yang ketiga berkata begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi adalah lebih berbahagia ketika kita makan bersama-sama satu meja. Pun itu makanannya sederhana. Daripada kita makan mewah, tapi bapak makan dengan koleganya di sana, ibu makan dengan teman-temannya di sana. Hanya anak yang berhadapan dengan meja. Orang tua kemana? Mungkin akan lebih berbahagia ketika kita kumpul sama-sama. Meskipun makanannya sederhana. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Kita bolehlah memikirkan bahagia sesekali. Tapi kita harus lebih fokus kepada apa sebenarnya perintah Tuhan. Saya baca ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Seorang penulis berkata begini, jika ingin negara maju, maka kamu harus berubah. Hah, kok saya Pak? Iya, karena negara tidak akan maju jika masyarakatnya tidak baik. Kemudian dia berkata begini, masyarakat tidak akan baik jika gerejanya tidak baik. Kok gereja? Ya. Tapi ingat, gereja tidak akan baik kalau keluarga-keluarganya tidak baik. Lalu ia semakin mengerucut. Ingatlah, keluarga tidak akan baik jika pribadi-pribadi yang ada di dalamnya tidak baik. Berarti dasar negara baik adalah bahwa keluarga-keluarga memiliki pribadi-pribadi yang baik. Suami memiliki pribadi yang baik. Istri memiliki pribadi yang baik. Anak-anak memiliki pribadi yang baik. Saya percaya, kata penulis ini, jika keluarga memiliki pribadi-pribadi yang baik, maka gereja juga akan memiliki gereja yang baik. Karena apa? Karena gereja memiliki keluarga-keluarga yang baik. Dan saya percaya, ketika gereja-gerejanya baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Ketika masyarakat baik, maka bangsa dan negaranya juga akan baik. Mari kita tilik bangsa dan negara kita. Apakah sudah hidup seturut dengan firman Tuhan atau tidak? Mari kita lihat lebih kecil lagi keluarga kita. Mau dibawa kemana keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah hidup seturut dengan perintah-perintahnya Tuhan? Kita boleh berkaca. Kenapa banyak perceraian saat ini? Karena rapuhnya pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan. Tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang diambang keretakan. Tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang mungkin broken home. Sewaktu saya belum masuk di gereja ini tahun 2000, saya ada teman pendeta, kebetulan pada zaman itu dia adalah di kementerian, dia adalah kepala di Jawa Barat, kepala Kristen, apa sih namanya itu? Departemen Kristen lah apa? Ya pokoknya dialah jabatan tertinggi. Namanya Pak Nenggolan sudah almarhum. Kemudian dia khotbah dulu masih di Bintaro. Dia berkata bahwa penghuni lapas di Jawa Barat itu memang hanya 1/10. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah orang Kristen di Jawa Barat, sebenarnya 1/10 itu sudah cukup tinggi. Itu tahun 98 dia katakan begitu. Itu berarti ada 25 tahun yang lalu. Saya nggak tahu keadaan makin baik atau tidak. Tapi jika kita ingin sukses dengan cara Allah, ayat 1 berkata, takutlah akan Tuhan. Jadi saya mau menekankan Bapak Ibu jemaat gereja rasuli yang ada di tempat ini. Yuk kita tidak pernah melalui satu hari pun tanpa kita tidak membuat mezbah keluarga. Tanpa kita tidak pernah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Ini pun kadang-kadang suka bolong. Suka kebablasan. Orang yang mengadakan mezbah rumah tangga pun kadang-kadang masih suka ribut. Kadang-kadang masih suka begini, kadang-kadang masih suka begini. Hidup tidak terarah. Jadi pertanyaan besar adalah begini. Gimana dengan orang-orang yang tidak membuat mezbah? Karena keberhasilan dengan caranya Tuhan adalah takut dan turuti perintah-perintahnya. Pak, gimana kita mau turutin perintah Tuhan? Kita nggak pernah baca Alkitab.
Makanya saya selalu katakan setiap saya selesai membaca firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang mendengarkannya. Berarti kita harus hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Benar? Ya. Tapi kita baca petunjuk-petunjuk itu. Besar kemungkinan kalau kita tidak membaca, maka kita tidak melakukan. Bagaimana kita tahu itu perintah Tuhan atau tidak? Makanya saya selalu katakan, yuk jemaat GRIP, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Bukan buat saya, tapi buat kita masing-masing. Karena besar kemungkinan ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, besar kemungkinan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setuju? Maka dari itu, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mau sukses dengan caranya Tuhan, saya pikir formulanya sudah kita tahu. Tentang ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, itu efeknya. Yang penting kita menjadi pelaku atau tidak. Selamat merenungkan firman Tuhan dan selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sangat singkat dan sangat sederhana. Tapi kami percaya Engkau akan bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Bagaimana tujuan kehidupan kami menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dengan caranya Tuhan, adalah ketika kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Banyak sekali contoh di dalam Alkitab. Bagaimana hidup orang-orang yang melakukan perintah Tuhan dan yang tidak melakukan perintah Tuhan. Bagaimana akhir kehidupan mereka. Meskipun di awal orang-orang yang melakukan perintah Tuhan hidupnya cukup berat, tapi berakhir dengan sukacita. Meskipun mereka tidak kaya, tetapi di mata Tuhan Allah berkenan kepada mereka. Jika kami melihat kehidupan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, secara khusus untuk begitu terpecahnya kerajaan Israel, ada begitu banyak raja-raja yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Sehingga pimpinan mereka hanya mungkin sebatas 5 tahun, 10 tahun. Tidak lama, karena mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana menjadi manusia yang sukses. Nampaknya, cuman itu, cuman takut Tuhan, cuman melakukan perintahnya, oke. Namun ternyata ketika kami menjalaninya, justru kami enggak hidup di dalamnya. Kami mungkin suka tawar-menawar, tapi keinginan sukses tetap. Tapi keinginan untuk melakukan perintah Tuhan nampaknya masih entar dulu. Kami sudah mendengarnya ya Tuhan. Tinggal Engkau yang berbicara dalam loh hati kami masing-masing. Bagaimana kami menjadi pelaku firman ini. Tentu yang seturut dengan keinginan-Mu. Ketika kami mulai melakukannya, ajar kami Tuhan untuk tidak fokus apa ya yang Tuhan akan berikan. Yang penting kami taat, lakukan aja dulu. Yang penting kami taat, tunduk aja dulu. Yang penting kami taat, hormat aja dulu. Meskipun kebanyakan kami, apa ya keberhasilan yang Tuhan inginkan. Kadang keberhasilan itu gak kelihatan, tapi jiwa orang yang melakukannya menjadi kuat. Jiwa orang yang tunduk kepada Tuhan menjadi manusia yang tidak gampang menyerah. Bapak ajar kami untuk menjadi pribadi ataupun keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga yang selalu menghormati akan otoritas Tuhan. Keluarga-keluarga yang selalu menghormati akan kuasa Tuhan. Dan akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami atas firman Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon serta mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.